Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rahayu Suci Ramadhani dari kelas TRPL 2 pagi. Di sini saya akan melakukan praktikum secara real time untuk asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman basis data. Tanpa berlama-lama, kita mulai pada soal yang pertama. Sebuah toko buku online memiliki database yang berisikan pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Soal ini sudah saya kerjakan semuanya, dan untuk mempersingkat waktu pada video ini, saya sudah menyiapkan jawabannya. Nah, di sini saya sudah membuat database toko buku yang berisikan buku, detail pesanan, pelanggan, dan juga pesanan. Langsung saja. Di sini ada select nama, sumnya total belanja, from pelanggan, join pesanan ID pelanggan, join dengan detail pesanan dengan ID pesanan, join buku dengan ID buku, grup by nama, havingnya jumlah belanja yang lebih dari 500.000, order by dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini adalah nama-nama yang berbelanja lebih dari 500.000. Yang pertama ada Rahayu, yang kedua Juan, yang ketiga Julor. Kita masuk ke soal ketiga. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Ini saya juga sudah menyiapkan semua jawabannya. Nah, di sini ada select judul, sum total terjual, from, buku, join, where-nya kategori fiksi, and hanya tahun pemesanan pada 2023 saja, grup by judul, order by total terjual, limitnya 5, yaitu hanya mengambil 5 teratas. Nah, di sini adalah buku-buku fiksi yang terjual pada tahun 2023. Soal yang ketiga, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, di sini ada select nama, from pelanggan, left join, where-nya, ID pesanan is null. Nah, di sini akan mendetek yang tidak ada pemesanan. Nah, di sini nama-nama yang tidak pernah melakukan pemesanan ada Fadil dan Harisha. Kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Nah, skema database ada departemen, karyawan, proyek, dan juga tugas. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Sini juga saya sudah membuat jawabannya. Di sini saya juga sudah membuat database pegawai yang berisi departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Langsung masuk ke SQL-nya. Di sini ada select nama departemen, konnya jumlah karyawan, from departemen, left join, group by nama departemen. Nah, di sini adalah nama-nama departemen dan jumlah karyawannya. Finance ada 1, HRD 1, IT 2, R&D 1. Nah, Melia tidak mempunyai karyawan sama sekali. Yes, no. Yang kedua, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu.
Select nama lengkap gaji dan gaji from karyawan, where gaji rata-rata karyawan. Nah, di sini hanya menampilkan nama lengkap dan gaji. Di sini, Rahayu Suci dan Lena Setiawati adalah dengan gaji yang rata-ratanya lebih dari karyawan. Karena karyawan yang lain gajinya hanya 6 juta ke bawah. Yang kedua, yang ketiga, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Select nama lengkap, from karyawan, join, left join, where nama departemennya IT, and tugasnya nul, yang tidak ada tugas. Nah, di sini Rahayu Suci adalah orang yang tidak memiliki tugas pada departemen IT. Kita masuk ke soal yang ketiga, Sistem Informasi Akademik, SIA, sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status menjadi lulus. Jika tidak, tidak akan terjadi perubahan apapun. Nah, di sini ini adalah informasinya nanti, jika mahasiswa lulus atau tidak lulus. Oke, di sini saya juga sudah membuatkan jawabannya. Nah, di sini ada database mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Nah, ini kan prosedur proses kelulusan dari NIM. If total SKS-nya 144, update mahasiswa, update status lulusnya mahasiswa, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan, mahasiswa dengan NIF belum memenuhi syarat kelulusan. Ini adalah keterangannya nanti. Oke, SQL-nya akan kita panggil ke proses kelulus kelulusan 43 42 40 10 06. Oke, kita coba. Nah, mahasiswa dengan NIM 43 42 40 10 06 berhasil diluluskan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaan yang kedua, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut dengan rumus SKS dikali bobot nilai. Oke, sini saya juga sudah membuat jawabannya. Sini ada delimiter, dibuka dengan delimiter, ada create function hitung IPK. Di sini juga mengubah huruf menjadi angka. Ini total bobot dibagi total SKS dan ditutup lagi dengan delimiter. Oke, kita tampilkan. Mas, IPK. Nah, di sini hasilnya NIM dengan 43, 42, 40, 10, 06, total IPK-nya adalah 3,60.
Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Sebuah sistem manajemen inventaris rokok retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Dengan skema database produk penjualan, detail penjualan, log stok rendah. Pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan, insert ke tabel detail penjualan. Nah, fungsi dari trigger ini adalah yang pertama mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Nah, setelah mengurangi stok, jika trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah. Nah, jadi semisalnya data sudah diupdate dari 12 yang lebih dari 10, diupdate menjadi kurang dari 10, maka otomatis akan pindah ke log stok rendah. Oke, di sini saya sudah membuat database yang berisi detail penjualan, log stok rendah, penjualan, dan produk. Nah, untuk mempersingkat waktu, nah di sini ada create trigger trigger update stok setelah penjualan. Nah, di sini ada kurangi produk, ambil sisa stok. Jika stok rendah, masukkan ke log. Jika sisa di bawah 10, maka akan masuk ke log stok rendah. Oke, kita jalankan. Nah, kita akan tambah penjualan baru. Penjualan, use 108. Nah, di sini sudah ada. Membuat kembali. Tambahkan detail penjualan. Detail penjualan. ID detail, koma ID penjualan, koma ID produk, koma jumlah. Enter values. Oke, ini coba kita salin dulu. Saya akan memperlihatkan. Oke, produk kita akan mengubah ini. Nah, produk sebelumnya stoknya ada 20. Nah, kita akan ubah. Nah, kita coba cek. Nah, di sini dari produk yang stoknya dari 20, sekarang hanya sisa 5. Nah, kita coba lihat pada log stok rendah. Nah, akan otomatis pindah ke log stok rendah. Dan memberikan waktu peringatan waktu saat ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.